Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Dwi Septiningtyas, NIM 4411419012 dari Rombel Biologi A angkatan 2019. Di sini saya akan melakukan praktikum mengenai variasi sifat pada manusia. Pokok bahasan yang akan kita bahas pada praktikum kali ini ada 6. Yang pertama terkait tujuan, yang kedua alat dan bahan, yang ketiga cara kerja, yang keempat hasil, yang kelima pembahasan, dan yang keenam kesimpulan. Pokok bahasan pertama yaitu terkait tujuan. Di dalam praktikum ini terdapat 2 tujuan. Untuk tujuan yang pertama yaitu untuk mengetahui variasi sifat pada manusia, khususnya sifat-sifat genetik. Untuk tujuan yang kedua yaitu untuk mengetahui penyebaran sifat-sifat dan melihat persamaan sifat terbanyak dalam suatu populasi kelas. Pokok bahasan yang kedua yaitu terkait alat dan bahan. Alat dan bahan yang digunakan pada praktikum kali ini ada 3 macam. Yang pertama yaitu alat tulis. Yang kedua yaitu cakram genetika. Dan yang ketiga terkait sifat-sifat yang dapat diamati pada diri kita. Pokok bahasan yang ketiga yaitu terkait cara kerja. Cara kerja yang pertama yaitu melakukan pencanderaan sifat yang tampak pada setiap anggota kelompok. Kemudian untuk cara kerja yang kedua yaitu menuliskan hasil pencanderaan pada tabel dan menentukan kemungkinan genotipnya. Yang ketiga membuat cakram genetika berdasarkan hasil. Dan yang keempat yaitu menentukan angka indeks pada setiap anggota kelompok. Sifat-sifat yang akan diamati pada praktikum ini ada 6, yaitu jenis kelamin, daun telinga, lesung pipi, bentuk rambut, lidah, dan golongan darah. Untuk variasi sifat terkait jenis kelamin dibedakan menjadi 2, yaitu jenis kelamin pria dan wanita. Jenis kelamin pria memiliki genotip XY, sedangkan jenis kelamin wanita memiliki genotip XX. Untuk variasi sifat terkait daun telinga terdapat 2 macam, yaitu daun telinga bebas dan daun telinga melekat. Daun telinga bebas lebih dominan terhadap daun telinga melekat, sehingga daun telinga bebas memiliki genotip D besar, sedangkan daun telinga melekat memiliki genotip D kecil. Untuk variasi sifat terkait lesung pipi ada 2 macam, yaitu orang yang memiliki lesung pipi dan orang yang tidak berlesung pipi. Orang yang berlesung pipi lebih dominan terhadap orang yang tidak memiliki lesung pipi, sehingga orang berlesung pipi memiliki genotip L besar, sedangkan orang yang tidak berlesung pipi memiliki genotip L kecil. Untuk variasi sifat terkait bentuk rambut ada 2 macam, yaitu rambut keriting dan rambut lurus. Rambut keriting lebih dominan terhadap rambut lurus, sehingga rambut keriting memiliki genotip R besar, sedangkan rambut lurus memiliki genotip R kecil. Untuk variasi sifat terkait lidah terdapat 2 macam, yaitu lidah yang dapat menggulung dan lidah yang tidak dapat menggulung. Lidah yang dapat menggulung lebih dominan terhadap lidah yang tidak dapat menggulung, sehingga lidah yang dapat menggulung memiliki genotip G besar, sedangkan lidah yang tidak dapat menggulung memiliki genotip G kecil. Untuk variasi sifat terkait golongan darah, yaitu golongan darah A dan golongan darah B lebih dominan terhadap golongan darah O, sedangkan golongan darah A dan golongan darah B tidak lebih dominan terhadap sesamanya. Untuk memudahkan kita dalam mengidentifikasi sifat yang tampak, saya akan memberikan contoh identifikasi pada salah satu probandus kelompok saya, yaitu Ahmad Yazid yang berjenis kelamin laki-laki. Dilihat dari bentuk daun telinganya, probandus memiliki daun telinga bebas, di mana daun telinga bebas ini termasuk sifat dominan, sehingga genotipnya D besar. Dilihat dari ada tidaknya lesung pipi, probandus tidak memiliki lesung pipi, di mana tidak memiliki lesung pipi termasuk sifat resesif, sehingga genotipnya yaitu L kecil. Dilihat dari bentuk rambutnya, probandus memiliki bentuk rambut yang lurus, di mana rambut lurus termasuk sifat resesif, sehingga genotipnya yaitu R kecil.
Dilihat dari kemampuannya menggulung lidah, Probandus dapat menggulungkan lidahnya, di mana kemampuan menggulung lidah ini termasuk sifat dominan, sehingga genotipnya yaitu G besar, G besar. Untuk variasi sifat terkait golongan darah, Probandus memiliki golongan darah O. Setelah melakukan pencanderaan sifat pada Probandus, maka tahap selanjutnya yaitu menuliskan hasil pencanderaan ke dalam tabel. Karena jenis kelamin Probandus itu laki-laki, maka kita tuliskan genotipnya XY. Selanjutnya, karena bentuk daun telinga dari Probandus itu bebas, maka kita tuliskan genotipnya D besar, D besar. Lalu untuk lesung pipi, karena Probandus tidak memiliki lesung pipi, maka genotipnya yaitu L kecil, L kecil. Dan untuk bentuk rambut, karena Probandus memiliki rambut yang lurus, di mana rambut lurus tersebut genotipnya itu resesif, maka kita tuliskan R kecil, R kecil. Dan untuk kemampuan lidah yang dapat menggulung, karena Probandus dapat menggulungkan lidahnya, maka genotipnya yaitu G besar, G besar. Lalu untuk golongan darah, karena Probandus memiliki golongan darah O, maka kita tuliskan golongan darahnya O. Lalu untuk mengetahui angka indeks, hasil dari pencanderaan ini kita masukkan ke dalam cakram genetika untuk mengetahui angka indeksnya. Setelah menuliskan hasil pencanderaan pada tabel, tahap selanjutnya yaitu memasukkan hasil pencanderaan pada cakram genetika agar dapat diketahui angka indeks dari Probandus tersebut. Cara untuk mengisi cakram genetika yaitu dengan memberi warna genotip-genotip sesuai dengan genotip yang dimiliki oleh Probandus yang kita amati. Caranya yaitu dimulai dari lingkaran terdalam sampai dengan lingkaran terluar. Oke, langsung saja kita mulai mengisi cakram genetika untuk Probandus yang pertama, yaitu Yazid. Karena Probandus memiliki jenis kelamin laki-laki, maka yang kita beri warna yaitu genotip XY. Kemudian lingkaran yang kedua ini menunjukkan genotip bentuk dari daun telinga. Karena daun telinga dari Probandus itu bebas, maka yang kita warnai yaitu D besar, D besar. Lalu selanjutnya lingkaran yang ketiga ini menunjukkan genotip dari lesung pipi. Karena Probandus tidak memiliki lesung pipi, maka kita arsir bagian dari genotip yang L kecil, L kecil.
Kemudian lingkaran yang keempat ini menunjukkan genotip dari bentuk rambut. Karena bentuk rambut dari responden itu lurus, maka genotipnya yaitu R kecil R kecil. Maka kita arsir bagian dari genotip R kecil R kecil. Lalu untuk lingkaran berikutnya yaitu terkait kemampuan lidah untuk menggulung. Karena probandus dapat menggulungkan lidahnya, maka genotip yang kita arsir yaitu G besar G besar. Kemudian lingkaran yang terakhir yaitu terkait golongan darah. Karena probandus memiliki golongan darah O, maka kita arsir bagian golongan darah O. Nah, kemudian lingkaran terakhir yaitu menunjukkan besarnya angka indeks, yaitu 55. Jadi untuk Ahmad Yazid memiliki angka indeks 55. Untuk hasil pencanderaan pada probandus lainnya juga dimasukkan ke dalam cakram genetika seperti yang telah saya contohkan. Berikut merupakan perolehan hasil data kelompok, dan ini merupakan perolehan hasil dari data kelas. Pembahasan pada praktikum kali ini yaitu dari praktikum yang telah dilaksanakan dapat diketahui bahwa keanekaragaman individu dapat memunculkan variasi dan sifat yang berbeda antara satu individu dengan individu lainnya yang disebabkan oleh adanya gen. Gen yang berinteraksi dengan lingkungan akan memunculkan sifat yang disebut dengan fenotip. Dengan bantuan cakram genetika, maka akan mempermudah dalam melihat adanya keanekaragaman gen manusia melalui tampilan fenotipnya. Dalam praktikum ini, variasi sifat yang diamati ada 6, meliputi jenis kelamin, bentuk daun telinga, lesung pipi, bentuk rambut, kemampuan menggulung lidah, dan golongan darah. Orang dengan angka indeks yang sama atau mendekati akan memiliki sifat morfologi yang hampir sama atau dianggap memiliki kekerabatan yang dekat. Semakin tinggi angka indeks menunjukkan semakin banyaknya sifat resesif yang dimiliki oleh orang tersebut. Sebaliknya, semakin rendah angka indeks, maka akan semakin banyak sifat dominan yang dimiliki oleh orang tersebut. Berdasarkan data kelompok yang terdiri dari 3 orang, Dwi memiliki angka indeks paling tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa Dwi memiliki sifat resesif yang lebih banyak dari probandus lainnya. Berdasarkan data kelas, dapat dilihat bahwa angka indeks sangat bervariasi mulai dari yang tertinggi yaitu Timotius dengan angka indeks 127 dan yang terendah yaitu Mia dengan angka indeks 2. Selain itu, terdapat pula individu yang memiliki angka indeks yang sama atau hampir mendekati. Hal ini menunjukkan antar individu memiliki kekerabatan yang dekat. Kesimpulan yang dapat diambil dari adanya praktikum ini yaitu yang pertama, terdapat banyak variasi sifat genetik pada manusia seperti variasi jenis kelamin, bentuk daun telinga, lesung pipi, bentuk rambut, kemampuan menggulung lidah, serta golongan darah. Yang kedua, penyebaran sifat genetik pada manusia sangat bervariasi yang dapat dilihat dari perbedaan fenotip pada setiap individu. Ini dibuktikan dengan beragamnya angka indeks yang dimiliki oleh setiap individu yang didapatkan melalui cakram genetika. Yang ketiga, orang yang memiliki angka indeks sama atau hampir mendekati akan memiliki sifat morfologi yang hampir sama atau dianggap memiliki kekerabatan yang dekat. Lalu yang terakhir yaitu semakin tinggi angka indeks menunjukkan semakin banyaknya sifat resesif yang dimiliki oleh orang tersebut. Sebaliknya, semakin rendah angka indeks maka akan semakin banyak sifat dominan yang dimiliki oleh orang tersebut.